daftar di KTP Sulawesi Selatan. Betul. Misalkan. Apakah saya harus pergi ke Sulawesi Selatan untuk mengurus atau harus kemana? Itu tidak perlu lagi misalnya tadi kayak Ibu Sherly ber-KTP Sulawesi Selatan. Nah, Ibu Sherly tidak perlu ke Sulawesi Selatan. Cukup mendatangi petugas kita ya yang ada di tingkat desa atau PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Ketemu lagi dengan saya Sherly di RPP Podcast. Alhamdulillah hari ini sudah masuk di episode 21. Yeay. Teman pemilih yang belum subscribe di YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, kami persilakan untuk subscribe dulu karena pembahasan kita hari ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Tentu pemilih itu sangat penting dalam hal untuk pemilu di 2024 nanti. Jadi KPU untuk menjaga hak semua warga negara Indonesia dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih di mana setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib pilih itu diusahakan semua itu masuk ke dalam yang namanya data pemilih. Nah, teman pemilih, hari ini saya tidak sendiri. Kita akan membahas terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih bersama Pak Dirwan. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dari Divisi Data dan Informasi. Assalamualaikum Pak Dirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Dirwan? Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya hari ini kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, sebelumnya terkait dengan pemutakhiran data pemilih, sekarang sudah tahapan mana Pak? Sudah sampai di tahapan mana? Ya, baik. Terima kasih Ibu Sherly, ya moderator pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya dalam rangka podcast berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. Alhamdulillah kalau terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih hari ini masih terus dilakukan walaupun sebelumnya kita tahu bersama kita telah menetapkan DPT kita, tetapi pasca penetapan DPT ada yang namanya tahapan DPTB, daftar pemilih tambahan, begitu. Jadi hari ini sesuai dengan tahapan penyusunan daftar pemilih itu masih terus dilaksanakan oleh KPU. Oke. Nah, tadi Bapak bilang sudah masuk dalam tahapan daftar pemilih tambahan. Atau DPTB. Nah, mungkin teman pemilih di rumah masih ada yang belum tahu terkait dengan kategori daftar pemilih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kategori-kategori daftar pemilih? Iya, baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Junto PKPU Nomor 7 Tahun 2022, kemudian berdasarkan keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, kemudian keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih, bahwa tahapan pemilih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah daftar pemilih tetap, ya, yang sudah kita lewati bersama. Kemudian daftar pemilih tambahan, ya, atau DPTB. Kemudian daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Nah, pada tahapan hari ini yang saya sampaikan tadi bahwa daftar pemilih tambahan itu adalah pemilih yang setelah ditetapkannya DPT ya oleh KPU, pemilih DPTB merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal atau tempat dia ditetapkan menjadi DPT, seperti itu. Jadi bisa dikatakan yang secara umum ya yang dikenal di
masyarakat bahwa DPTB itu adalah daftar pemilih pindahan seperti itu. Jadi untuk menjaga hak warga negara Indonesia ya Pak ya. Untuk menjaga hak negara Indonesia. Makanya orang yang semua yang sudah dinyatakan terdaftar dalam daftar pemilih, betul. tapi pada saat hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak bisa berada di lokasi tersebut, di TPS dia terdaftar, maka bisa mengajukan pindah memilih. Betul, karena keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini apa saja Pak? Keadaan tertentu ini sebagaimana yang yang diatur di dalam aturan kita itu ada 10 kategori. 10 kategori antara lain menjalankan tugas ya di tempat lain, kemudian menjalani rawat inap atau fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyandang disabilitas ya yang menjalani perawatan di panti sosial seperti itu. Kemudian yang menjalani rehabilitasi narkoba kita ketahui bersama ada beberapa daerah yang tidak ada tempat rehab. Yang tidak ada tempat rehab, kemudian di tempat lain ada tempat rehabilitasi, kemudian orang tersebut itu dikirim untuk direhabilitasi di daerah tujuan itu seperti itu. Kemudian menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, kemudian ada yang tugas belajar menempuh pendidikan di tempat lain, kemudian tertimpa bencana alam, kemudian bekerja di luar domisilinya, kemudian yang terakhir keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan kayak ada anak seseorang yang terdaftar di kampung misalkan di Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan dia sedang berkuliah di Kota Palu, di Untat misalkan, dia sudah yakin pada saat hari pemungutan suara itu dia sedang berada di kampus. Jadi bisa mengajukan pindah memilih. Bisa mengajukan pindah memilih. Jadi apa saja Pak syarat-syaratnya? Kalau misalnya tadi contoh yang disampaikan oleh Ibu Sherly terkait dengan tugas belajar misalnya, di hari pemungutan suara tidak dapat kembali ke kampung halamannya, mereka bisa mengajukan diri untuk didaftar menjadi DPTB syaratnya adalah yang pertama membawa KTP elektronik tentunya sebagai dasar petugas kita untuk melakukan pengecekan. Untuk mengecekkan kebenaran di mana sebenarnya terdaftar. Kemudian tentu membawa kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa atau surat dari kampus yang ditandatangani oleh perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam proses perkuliahan. Karena penting bagi kita untuk menjamin proses administrasi di dalam melayani masyarakat pindah memilih ini untuk tetap kita lakukan pengecekan. Seperti itu. Artinya untuk menjaga dan menjamin hak warga negara tidak hilang. Karena maksudnya dia sedang ada tugas. Misalkan juga ini kan banyak nih Pak apalagi instansi-instansi vertikal di pemerintahan. Misalkan banyak yang penempatan di Sulawesi Tengah padahal dia orang Jawa atau orang Sulawesi Selatan pergi ke Sulawesi Tengah. Itu bisa juga menjadi apalagi dia sudah tahu di hari pemungutan suara nanti dia akan berada di daerah, bukan di TPS-nya. Artinya bisa mengajukan juga Pak. Mengajukan syaratnya itu. Apa saja Pak kalau bekerja? Kalau yang bekerja tentu saja syaratnya adalah surat keterangan atau surat keputusan pengangkatan atau dari instansi yang bersangkutan itu ditugaskan di luar domisilinya seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kayak tahanan narapidana artinya surat keterangan dari lapas Pak. Betul. Nah itu kemudian persyaratan ketika orang yang memenuhi syarat untuk pindah memilih itu harus kemana Pak nih? Misalkan misalkan saya nih terdaftar di KTP Sulawesi Selatan. Apakah saya harus pergi ke Sulawesi Selatan untuk mengurus atau harus kemana? Itulah kebijakan hari ini yang yang diputuskan oleh pimpinan kita bahwa dalam rangka melayani memudahkan pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya di dalam kategori DPTB ini
ada perubahan, ya, ada perubahan di mana pemilih tersebut itu tidak perlu untuk susah, ya, mendaftarkan dirinya sebagai kategori DPTB tadi, karena kebijakannya adalah boleh diajukan, ya, atau diminta pada daerah tujuan. Tidak perlu lagi misalnya tadi kayak Ibu Sherly berKTP Sulawesi Selatan. Nah, Ibu Sherly tidak perlu ke Sulawesi Selatan. Cukup mendatangi petugas kita, ya, yang ada di tingkat desa atau PPS, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat PPK atau di KPU kabupaten kota. Itu salah satu atau harus salah satunya? Salah satunya boleh, karena semua kita ini terintegrasi dengan teknologi, ya, di mana di mana semua aplikasi dapat diakses oleh penyelenggara kita. Ya, mereka akan dengan mudah mengecek. Ya, yang penting tadi itu membawa syarat-syarat tadi agar supaya petugas kita mudah mengidentifikasi dari TPS mana Ibu Sherly di Sulawesi Selatan. Kemudian mau ditempatkan di TPS mana di tujuan ini, di Sulawesi Tengah ini di TPS mana. Artinya harus bawa surat keterangan domisili di sini, Pak? Surat keterangan domisili tidak perlu. Tidak perlu. Cukup membawa KTP asal, ya, memperlihatkan KTP asal, kemudian memperlihatkan surat tugas dari instansi. Nanti akan ditentukan di mana TPS. Di mana TPS, ya, tentu saja PPS atau PPK atau kabupaten kota akan melihat di mana nantinya Ibu Sherly dengan mudah mengakses TPS. Karena salah satu prinsip kita juga adalah aksesibilitas. Memudahkan pemilih untuk menjangkau TPS. Sangat gampang ya, Pak. Sangat mudah, tidak rumit. Kepada sahabat pemilih boleh seperti itu. Pesawat untuk tidak perlu. Untuk ganti data. Tidak perlu. Langsung. Data jadi itu. Teman pemilih langsung ke wilayah setempat. Wilayah setempat di daerah tujuan. Iya, seperti itu. Tidak perlu ke daerah asal seperti itu. Karena semua sekarang sudah terintegrasi atau connect lah, ya. Connect by system, ya, aplikasi kita, sistem informasi data pemilih itu sudah terkoneksi di seluruh Indonesia. Akan mudah melihat di mana sebenarnya Ibu Sherly terdaftar dalam DPT. Kemudian mau diarahkan kemana? Nah, ketika itu dilaksanakan oleh penyelenggara di daerah tujuan, otomatis, ya, melalui aplikasi tadi itu langsung terbaca di aplikasi daerah asal. Ketika masuknya kita datang ke store KTP, betul. Petugas mengecek, itu sudah kelihatan. Sudah akan kelihatan. Terdaftar di TPS mana? Di TPS mana? Itu daerah tujuan. Di daerah asal akan terbaca dan mengeluarkan Ibu Sherly, memberikan catatan, mencoret Ibu Sherly di TPS asal. Yang penting jangan dicoret dari kakak, Pak. Oh, tidak. Kalau kakak itu tidak bisa dicoret. Jadi ketika nama saya dipindahkan dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, ditambah di Sulawesi Tengah, dihapus di Sulawesi Selatan. Dihapus Sulawesi Selatan, diberikan keterangan. Pak. Oh, tidak boleh karena itu melanggar undang-undang. Seperti itu. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa ada penyelenggara ad hoc, ya. Ad hoc kita, PPS, PPK. Kecamatan, kelurahan. Saat ini mereka juga sudah bekerja, Pak, terkait saat ini mereka bekerja. Saat ini mereka semenjak ditetapkan DPT, ya, 1 hari setelah ditetapkan DPT, teman-teman PPK PPS ini sudah bekerja. Mereka untuk mempermudah masyarakat mengurus surat pindah memilih ini, ya, mereka sudah membuat posko di masing-masing sekretariat. Poskonya itu di sekretariat masing-masing di tingkat kelurahan desa. Artinya seluruh Indonesia sekarang melakukan hal yang sama. Seluruh Indonesia melakukan hal yang sama karena tahapan ini berjalan se-Indonesia. Serentak se-Indonesia. Jadi teman pemilih tidak perlu khawatir karena sedang dibuka posko untuk melayani warga masyarakat, warga negara Indonesia yang ingin pindah memilih. Terkait dengan syaratnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terkait dengan juga dia terdaftar dalam data pemilih dalam DPT. Nah, kalau misalkan Pak tidak terdaftar dalam data pemilih gimana? Kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, regulasi kita masih mengatur, masih mengatur, memberikan ruang, ya, kepada mereka yang tidak terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencoblosan, ya.
di hari pemungutan suara 14 Februari tahun 2024 ada yang namanya kategori daftar pemilih khusus. Oh, yang DPK tadi apa DPK ya? tadi. Daftar pemilih khusus ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT ya, tetapi pada hari pemungutan suara ingin melakukan pencoblosan itu masih dimungkinkan untuk dilayani. Yang penting punya KTP. Yang penting punya KTP. Petugas KPPS ya yang berada di TPS hari pemungutan suara itu masih tetap akan melayani, 1 jam sebelum TPS ditutup, seperti itu. Jadi tadi kan kategori pemilih itu ada 3. Yang Ada pertama 3 DPT, yaitu ya, daftar pemilih tetap. daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua tadi DPTB. Ini DPTB adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT. Tapi ingin pindah memilih. Iya, dengan keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Yang ketiga tadi adalah DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus di mana warga negara yang tidak terdaftar dalam DPTB bisa menggunakan hak pilihnya selama dia mempunyai KTP ya Pak KTP, mempunyai KTP memperlihatkan jam 12 siang. Iya, jam 12 sampai 1 jam sebelum TPS tutup. Jam 12 sampai jam 1 di alamat yang sesuai dengan KTP-nya tersebut. Jadi regulasi kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan dari pemungutan suara. Itu karena pemilih merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sangat penting. Penyelenggaraan pemilu ya. Penyelenggaraan pemilu karena memang pada prinsipnya KPU bekerja tidak hanya melayani peserta pemilu, tetapi yang lebih utama adalah melayani pemilih ya sebagai objek yang akan menentukan siapa pemimpin ke depannya seperti itu. Nah, Pak, terkait dengan jumlah DPT kita sekarang sudah ditetapkan. Kalau untuk di Sulawesi Tengah kemarin sudah ditetapkan. Jumlah DPT kita adalah 2.236.703 pemilih seperti itu. 2 juta sekian apa ya? Ya 2 juta Dan sekian. kalau kita mengkategorikan itu sebagai misalkan dari segi umur atau usia itu diduduki oleh pemilih muda dan pemilih pemula ya? Iya, yang begitu. Hampir setengah dari. Iya, hampir setengah dari pemilih kita di Sulawesi Tengah ya, atau yang biasa kita namakan di masyarakat itu Gen Y, Gen Z, Gen X seperti itu, milenial seperti itu. Nah, itu hampir setengah dari jumlah DPT kita. Nah, artinya itu. Sampai sekarang tahapan pemutahiran itu sedang berlanjut ya, Pak ya? Sampai sekarang tahapan pemutahiran sedang berlangsung. Tetapi pemutahiran itu adalah pemutahiran daftar pemilih tambahan seperti itu. Jadi teman pemilih sekarang silahkan buka HP masing-masing, cek di Google atau cek dptonline.kpu.go.id apakah kamu sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, silahkan melaporkan diri ke penyelenggara kita, desa, kelurahan, dan kecamatan ataupun langsung ke kantor KPU Kabupaten Kota. Ya, karena mereka yang akan melayani secara langsung. Seperti di kelurahan desa itu poskonya sudah terpampang spanduk, plang. Untuk memberitahu kepada masyarakat. Di sini loh tempatnya. Tidak sulit ya Pak. Tidak sulit. Mesti kemana. Paling di daerah sekitar. Daerah sekitar, iya. Jadi kalau masyarakat ingin pindah memilih, ke sekretariat saja. Sudah ada plangnya. Iya, sudah ada tempatnya seperti itu. Mereka akan melayani. Dan itu sudah menjadi komitmen ya teman-teman penyelenggara ya, baik dari KPU kabupaten sampai dengan di tingkat desa. Di masing-masing desa ada. Seperti itu petugas kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dirwan, menarik sekali diskusi kita kali ini terkait dengan bagaimana KPU dalam hal melayani warga negara Indonesia, khususnya untuk di Sulawesi Tengah. Bagaimana untuk menjamin hak warga negara Indonesia untuk tetap ada meskipun kita tidak berada dalam TPS itu. Dengan cara pindah memilih. Segera diajukan supaya pemilih ini nanti pada saat hari pemungutan suara itu terlayani di TPS. Batas untuk DPK. Batas untuk DPTB saya ingin menyampaikan kepada teman pemilih semua bahwa batas akhir pengajuan DPTB itu sampai dengan 7 hari ya sebelum hari pemungutan suara. Kalau kita tahu bersama
tanggal 14 Februari hari pemungutan suara, berarti kalau kita menarik 7 hari sebelum, berarti di tanggal 7 teman-teman pemilih sudah harus ya sudah paling lambat lah harus Pak, ya. paling lambat seperti kalau perlu itu. sekarang nih habis podcast nonton langsung. Iya, betul sekali. Karena paling lambat adalah 7 Februari 2024. Itu adalah batas akhir untuk penggunaan DPTB. Pengurusan DPTB. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Terima kasih atas diskusi kita kali ini. Tentu ini adalah hal yang menarik dan semua teman pemilih harus mengetahui bahwasannya ini adalah langkah yang ditempuh oleh KPU untuk memudahkan semua teman pemilih dalam hal pemutakhiran data pemilih yang tidak pemilih ataupun untuk mengecek apakah saudara terdaftar dalam DPT atau tidak. Nah, tentunya setelah terdaftar menjadi di dalam DPT, teman pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas seperti itu. Oke, terima kasih Pak terima kasih. Baik teman pemilih, sampai di sini dulu podcast kita di episode 21 hari ini, dan tentu tidak berakhir hari ini karena besok kita akan muncul kembali dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Terima kasih.